Shalom saudaraku, saya ingin membagikan pengalaman Daud ketika dia berada di Gua Adulam dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan setelah Daud lolos dari Raja Gad, maka dia melarikan diri di sebuah kota yang bernama Adulam. Dan di kota Adulam ini dia menemukan satu gua yang sangat besar, di mana dia tinggal di tempat itu, dan Alkitab berkata bahwa di Gua Adulam itu orang tua dan saudara-saudaranya pun berkumpul bersama-sama dengan dia. Bahkan dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa ada orang-orang juga yang dalam kesukaran, artinya orang-orang yang sedang mengalami persoalan dan pergumulan ekonomi, bahkan kehidupan sosial hidup mereka. Alkitab berkata orang-orang inilah yang dipimpin oleh Daud ketika berada di dalam Gua Adulam. Dan kondisi serta situasi kejiwaan daripada Daud ketika dia berada di Gua Adulam secara pribadi itu dicatat dalam Mazmur pasal yang ke-57. Dia berkata bahwa dia sedang mengalami sebuah badai yang mengamuk begitu hebat dalam kehidupan dia. Dalam terjemahan NIV, dalam Mazmur pasal 57 ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa kondisi fisik dan digambarkan sangat menderita, sudah jatuh tersungkur pada keadaan yang sangat menderita. Dia menggambarkan Saul dan orang-orang yang memusuhi dia itu seperti orang-orang yang menginjak-injak singa yang mau menerkam, dan orang-orang yang licik yang merencanakan kejahatan terhadap ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Tidak ada tempat yang aman bagi Daud. Kalau saya perhatikan, dia berpindah-pindah tempat dalam pengajaran daripada Saul, saudara. Dan di dalam keheningan itu dia mengalami gundah gulana, rasa takut dan putus asa, mengalami kesendirian, kesepian yang begitu luar biasa ketika dia berada di Gua Adulam. Satu sisi Gua Adulam merupakan sebuah situasi dan kondisi yang menggambarkan bahwa Daud sebetulnya sedang terpuruk, sedang mengalami pergumulan yang begitu. Tapi dalam perenungan saya juga menemukan bahwa Gua Adulam itu juga merupakan sebuah saksi sejarah tentang bagaimana hebatnya iman daripada Daud ketika dia meresponi tentang badai yang mengamuk dalam kehidupan dia, saudara. Dalam situasi dan kondisi yang sebetulnya tidak mendukung kehidupannya, jauh daripada sebuah pengharapan, justru Daud menciptakan sebuah lagu yang dia beri judul Al-Taskit. Artinya adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu tidak menghancurkan dia. Ini merupakan sebuah ungkapan keyakinan yang sangat luar biasa yang keluar dari mulut Daud, dari hatinya yang paling dalam yang dia ciptakan sehingga menjadi sebuah pujian. Tidak mudah memang ketika kita memuji dan menyembah Tuhan pada waktu fisik dan jiwa kita sedang mengalami kelelahan, tekanan yang begitu hebat karena mengalami masa-masa kesesakan atau persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Tapi ini yang dilakukan oleh Daud. Ayat yang ke-8 itu sampai dengan ayat yang ke-9, dia memerintahkan hati dan jiwanya untuk tabah dan bangun dari kesesakan dan kesedihan melalui sebuah pujian dan penyembahan. Bahkan kalau kita perhatikan sampai dengan ayat yang ke-12, saya merangkum ada kata-kata yang sangat luar biasa yang keluar dari mulut Daud. Daud tidak fokus pada badai yang mengamuk, tetapi justru dia fokus kepada Tuhan, kepada pengagungan akan Tuhan. Di sana dia berkata, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, aku mau bersyukur sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Aku mau meninggikan dirimu yang mengatasi langit, kemuliaanmu yang mengatasi seluruh bumi. Saya tidak mendapatkan sebuah keluhan yang keluar dari mulut Daud, tetapi justru yang keluar dari mulut dia yang didorong oleh sebuah keyakinan dan iman yang begitu hebat, pengagungan kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, dia puji Tuhan, dia tinggikan Tuhan, dia menghormati Tuhan. Mari belajar dari kehidupan Daud ketika dia mengalami pergumulan. Berhenti sejenak dari pikiran kita terhadap pergumulan dan persoalan yang kita alami. Fokus pada Tuhan dalam pujian kita, dalam doa kita, dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Fokus pikiran kita pada kehebatan Tuhan, pada kemuliaan Tuhan yang besar melalui pengagungan, melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Biarkan pujian penyembahanmu itu mengalir dan masuk pada sebuah dimensi keintiman saudara dengan Tuhan.
Saya percaya ketika saudara membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan dalam pujian, penyembahan, dalam kesendirian saudara, maka saya percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan secara pribadi dalam hidup. Ada banyak hal yang Tuhan akan perlihatkan dalam kehidupan kita. Kebesaran dan kemuliaan. Saya selalu berkata ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, maka agungkan saja nama Tuhan, puji Dia, keluar dari hati kita dalam sebuah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan kita tuh hebat. Sampai ratapan dan tangisan itu diubah menjadi sebuah jubah pujian dan tari-tarian pada Tuhan. Raja Yosafat ketika sedang mengalami perlawanan dari Bani Amon dan Moab, datang seorang hamba Tuhan berkata bahwa jangan tempatkan atau jangan mengambil senjata, tetapi tempatkanlah tim pemuji dan penyembah di barisan paling depan. Maka Alkitab berkata ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, maka Tuhan menghadang musuh-musuh mereka. Ini yang saya katakan dalam pujian penyembahan ada kuasa yang luar biasa. Mujizat pasti terjadi ketika saudara fokus kepada Tuhan dalam pengagungannya. Tuhan memberkati saudara.